Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dari langit membaca dunia dalam topik mencari unta hilang di atas atap rumah gubernur. Ibrahim bin Adam meninggal tahun 776 Masehi. Raja Balkh diceritakan meninggalkan istananya dan pergi mengembara menjadi peminta-minta. Berbagai versi cerita tentang hal yang menggugah raja itu pergi meninggalkan dunia ramai. Menurut satu versi, Ibrahim dipanggil oleh suara gaib. Sedangkan versi lain, Ibrahim meninggalkan istana karena sering dari jendela istana dia memperhatikan kehidupan seorang yang miskin. Namun si miskin itu tampak selalu tetap riang dan rendah hati. Renungan lewat jendela istana itulah yang menggugahnya. Menanggalkan pakaian kerajaan yang dipakainya untuk diganti dengan pakaian pengemis. Lalu ia pun meninggalkan kesenangan kehidupan istana, istri, dan anaknya. Menurut versi Jalaluddin Rumi, pada suatu malam terdengar hiruk-pikuk orang-orang di atas atap istana Ibrahim. Para pengawal pun siaga dan segera mencari tahu siapa gerangan orang-orang yang berani naik ke atas atap istana dan membuat kegaduhan. Setelah dipergoki lalu dihadapkan dan ditanya oleh raja, orang-orang itu menjawab bahwa mereka sedang mencari unta mereka yang hilang. Tentu saja Raja Ibrahim heran. Lalu bertanya, mengapa unta yang hilang dicari di atas atap? Mereka menjawab, kami hanya meneladani baginda yang hanya duduk di atas singgasana, mendambakan kedekatan kepada Allah. Mungkinkah mengharapkan kedekatan kepada Allah hanya dengan di tempat seperti ini? Ibrahim terdiam merenungkan jawaban para pencari unta hilang itu. Dan pada hari selanjutnya, sang Raja Ibrahim bin Adam sudah pergi meninggalkan kesenangan istana dan tidak pernah lagi dilihat orang. Pemirsa yang budiman, lengser ke Prabon adalah keputusan seorang raja untuk meninggalkan hidup keduniawian, lalu memilih hidup keakhiratan. Istana ditinggalkan raja atas kesadaran dan keputusannya sendiri. Setelah dia merasa telah cukup lama memerintah dan sudah saatnya memilih hidup keakhiratan. Biasanya raja yang lengser demikian menyiapkan atau menuju suatu tempat yang sepi untuk bisa secara khusus melakukan pertapaan, meditasi. Raja yang sudah memilih hidup sebagai pertapa itu biasa didatangi oleh pembesar bekas kerajaannya guna meminta petua dan petunjuk menyangkut suatu masalah yang dihadapi kerajaan. Raja yang lengser dengan kesadaran sendiri dengan secara baik-baik berbeda dari raja yang dilengserkan. Raja yang dilengserkan dalam bahasa modernnya adalah penguasa yang dipaksa atau dipaksa jatuh, dimakzulkan, diturunkan. Penguasa yang dilengserkan biasanya karena dia memerintah secara otoriter, tiranik, atau pemerintahannya dibelit korupsi, kolusi, dan nepotisme. Raja berpakaian peminta-minta, tapi yang paling terhormat di tengah-tengah manusia seperti Ibrahim bin Adam tentu sulit ditemukan pada zaman sekarang. Begitu juga raja yang lengser dengan kesadaran sendiri memilih hidup kerohanian sebagai pertapa tentu sudah tidak ada pada zaman sekarang. Yang sangat mungkin dijumpai pada zaman sekarang ialah penguasa tanpa mahkota kerajaan
tapi bergaya hidup melebihi kemewahan raja-raja zaman dulu. Juga yang masih mungkin dijumpai ialah penguasa yang enggan lengser, lalu memeluk kuat-kuat kekuasaannya, takut dirampas. Penguasa yang dilengserkan atau terpaksa lengser ternyata masih merupakan peristiwa yang biasa terjadi pada zaman modern ini. Pemirsa yang budiman, tentu tidak perlu di zaman kita seorang gubernur atau bupati meneladani Ibrahim bin Adham, pergi meninggalkan rakyat untuk menjadi seorang sufi terkemuka yang dikenal dalam sejarah. Mungkin yang diperlukan ialah sesekali seorang gubernur duduk dan mengintip dari jendela kantor gubernur atau rumah jabatannya, mengamati dan merenungkan lalu lalang kehidupan rakyatnya. Atau seorang bupati memperhatikan dari jendela rumahnya petani atau nelayan yang pulang sore dengan badan kotor dan wajah lesu. Untuk menjadi sufi tidak perlu ada orang-orang yang mencari unta yang hilang di atas rumah gubernur atau bupati. Untuk menjadi sufi tidak perlu menunggu ada suara gaib yang menggiring dan membimbing gubernur dan bupati meninggalkan hiruk-pikuk pemerintahan, anak istri dan keluarganya. Untuk menjadi sufi, memadailah bila gubernur atau bupati memiliki sense of crisis. Jangan seperti sekelompok wakil rakyat yang memakai uang rakyat untuk menikmati fasilitas keduniawian dengan alasan studi banding, kunjungan kerja, dan lain-lain, yang sama sekali tidak bisa dimengerti oleh akal rakyat yang mereka wakili. Untuk menjadi sufi, memadailah kalau di ruang kerja atau di kamar rumahnya, seorang pengusaha membiasakan diri mengingat-ingat raja atau penguasa yang dilengserkan atau dipaksa lengser oleh rakyatnya. Pemirsa yang budiman, semua raja dan penguasa, termasuk gubernur dan bupati, berharap husnul khotimah, akhir pemerintahan dan akhir hidup yang baik. Namun banyak kejadian yang jadi kenyataan justru su'ul khotimah. Sang penguasa jatuh memalukan, setidaknya mengecewakan. Karena itu ada baiknya jawaban sindiran orang-orang pencari unta hilang di atas atap istana Ibrahim bin Adham dibawa ke konteks kekinian dengan bertanya, dapatkah kursi yang kita duduki sekarang mendekatkan kita kepada Allah? Kita semua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, dan para legislator, tentu punya jawaban masing-masing. Tidak perlu diterangkan dalam kolom atau tausiah yang singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.